Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabihi, rawahu Muslim. Ikhwatu iman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah di bulan Ramadan, yang mana kita pada mengetahui dan tahu semuanya bahwa di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Banyak sekali perbedaan, keistimewaan, keutamaan di bulan Ramadan. Selain saum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 1 bulan lamanya, yang kedua ada sholat taraweh, yang ketiga ada di dalamnya Lailatul Qadar. Kemudian ibadah-ibadah yang wajib dilipat gandakan pahalanya, sementara ibadah-ibadah yang sunnah menjadi wajib pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu hikmah daripada diturunkannya Al-Quran dan keutamaan-keutamaan diturunkannya Al-Quran. Al-Quranul Karim merupakan salah satu kitab suci umat Islam seluruh dunia yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang Allah sampaikan, di dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah diturunkannya di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan, keterangan dari petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Wal furqan, Al-Quran juga adalah pembeda antara hak dan batil, pembeda antara baik dan buruk, pembeda mana halal dan haram, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang harus dijauhi. Ikhwatu iman kaum muslimin sidang siraman kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam yang meyakini kebenaran Al-Quran, maka sewajarnya dan sewajibnya, seharusnya kita terus untuk mencintai, mempelajari, menggali isi-isi kandungan Al-Quran. Banyak sekali hikmah, diantaranya sebagaimana yang tadi disampaikan, Al-Quran itu merupakan petunjuk, merupakan pembeda. Juga Al-Quran di dalam hadis Rasulullah SAW akan datang kepada ahlinya, akan datang kepada pembacanya, akan datang kepada sahabat Quran di dunia yang selalu membaca terus-menerus, yaitu nanti di hari kiamat menjadi teman, menjadi yang menemani untuk memberikan suatu
pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah." Maka sesungguhnya akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong. Jadi Al-Quran ini akan menjadi penolong, menjadi syafaat bagi yang waktu di dunia dijadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupannya. Kita sebagai kaum muslimin maka sangat dianjurkan sekali dan wajib sekali untuk selalu membaca Al-Quran setiap saat, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Apabila kita dalam kehidupan ini oleh Rasulullah SAW ingin menjadi orang yang terbaik, ingin digolongkan menjadi orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kamu semua harus belajar Al-Quran. Dan apabila setelah memahami Al-Quran tersebut, ajarkan kembali kepada orang lain. Itu adalah kriteria manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah daripada Al-Quran ataupun keutamaan Al-Quran diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala ganjaran kepada orang yang lancar membacanya, juga kepada yang terbata-bata membacanya dalam belajar Al-Quran. Tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan sampai tidak diberi pahala oleh Allah bagi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, juga mahir membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menyampaikan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajrani, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia dalam membacanya masih terbata-bata, masih sulit, masih berat dalam membacanya, maka ia tetap akan mendapatkan dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pahala dari usahanya untuk ingin bisa membaca Al-Quran. Terus menerus berusaha dia ingin membaca, ingin bisa membaca Al-Quran. Yang keduanya, setiap huruf yang dibaca itu jelas akan mendapatkan ganjaran pahala dari setiap huruf yang dibaca. Setiap huruf yang dibaca, kata Rasulullah, akan mendapatkan 10 dari huruf yang dibaca. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi Alif Lam Mim itu adalah 3 huruf. Oleh karena itu, bagi kita semuanya harus ada motivasi dan keinginan terus-menerus untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, sahabat kita. Karena itulah yang akan menjadi penolong, akan menjadi sahabat kita kelak di yaumil kiamah. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hikmah dari diturunkannya Al-Quran itu sangat banyak, namun sehubungan waktu yang terbatas, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus bagi kami yang menyampaikan, juga bagi hadirin yang bisa menyimak dan mendengarkan, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari terus
menjadikan Al-Quran sebagai pegangan pedoman hidup, dipelajari, dibaca, diamalkan dalam kehidupan, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.